Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu viral sebuah video yang menunjukkan aktivitas warga yang sedang memasak banyak nasi dengan panci-panci yang besar. Tetapi nasi tersebut tidak kunjung matang, bahkan hingga memakan waktu 7 jam lebih. Nasi tersebut masih dalam berbentuk beras, seolah-olah tidak ada perubahan. Setelah menunggu begitu lama dengan penuh keanehan dan keheranan, maka dipanggillah salah seorang ustadz atau kiai yang paham dengan hal-hal ganjil seperti ini. Dan setelah dibacakan doa-doa dan ditangani oleh kiai tersebut, 1 jam kemudian nasi tersebut pun bisa matang dengan sempurna. Nah, di dalam perspektif Islam sendiri bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Sedangkan kalau kita takar dengan logika ilmiah, ini sudah pasti nggak masuk. Tidak bisa dijelaskan dengan ilmu fisika atau perhitungan matematis. Karena kalau sebuah panci berisi air, berisi beras, dipanaskan segitu lamanya, tidak mungkin tidak ada perubahan. Kalaupun airnya susut di dalam panci tersebut, maka panci dan berasnya akan gosong dan akan menimbulkan bau yang menyengat. Tetapi ini malah tidak ada perubahan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah, dalam perspektif Islam sendiri bagaimana? Maka dinasihatkan oleh para ulama bahwa dulu sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab pernah mengalami kejadian saat berhubungan dengan jin dan makanan seperti video viral baru-baru ini. Dulu sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab ini setiap malamnya beliau selalu mengalami simpanan kurma beliau selalu berkurang setiap malam dan malam berikutnya semakin banyak saja kurangnya. Hingga pada malam berikutnya, beliau pun memutuskan untuk berjaga-jaga di malam itu untuk bisa mengetahui siapakah yang mencuri kurma simpanannya. Dan selalu mengambil lebih banyak kurma dari sebelumnya. Dan di saat penjagaan di malam tersebut, ternyata muncullah sesosok makhluk di rumah beliau. Yang mana makhluk itu bentuknya mirip seperti anak kecil yang sudah balik. Dan Ubay pun memberi salam kepada makhluk tersebut, tetapi makhluk itu tidak menjawabnya. Ubay bertanya, kamu ini manusia atau jin? Dan makhluk berwujud anak-anak itu pun menjawab singkat, jin, saya adalah jin. Lalu Ubay pun kemudian meminta makhluk itu untuk menunjukkan tangannya. Dan rupanya tangan makhluk itu mirip dengan kaki anjing dan rambutnya pun mirip dengan rambut anjing. Begitukah bentuk jin? Tanya Ubay bin Ka'ab. Dan makhluk itu menjawab, ya, dan engkau telah mengenal bentuk jin seperti aku. Tetapi di antara kami ada yang lebih menakutkan dariku, ucap jin tersebut. Tanpa gentar, Ubay bin Ka'ab pun kembali bertanya kepada makhluk tersebut, mengapa engkau mencuri dariku? Dan jin itu pun menjawab, aku telah mendengar bahwa engkau adalah orang yang gemar bersedekah. Karena itulah aku ingin mendapatkan sebagian dari makananmu, jawab jin tersebut. Ubay bin Ka'ab pun semakin penasaran. Dan dia pun bertanya lagi, apa yang dapat menghalangi kalian dari mengganggu kami, misalnya seperti mencuri dan menakut-nakuti kami? Jin itu pun menjawab, satu hal yang bisa menakuti kami dan mencegah kami untuk berbuat demikian kepada manusia ialah ayat kursi. Jika ayat itu dibaca oleh kalian, maka bangsa kami tidak akan ada yang berani mendekat dan macam-macam dengan kalian, jawab jin tersebut. Dan setelah berbincang lama dengan sosok jin pencuri itu, besok harinya Ubay bin Ka'ab pun langsung menemui Rasulullah untuk menceritakan segala kejadian yang dialami tadi malam. Dan setelah mendengar cerita dari Ubay bin Ka'ab tersebut, Rasulullah pun bersabda, makhluk buruk itu berkata benar, ucap Rasulullah, hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang mana dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Rasulullah membenarkan bahwa bangsa jin bisa berbuat seperti itu kepada manusia. Termasuk misalnya mengganggu, menjahili, mencuri, dan lain-lain terhadap harta benda ataupun makanan manusia. Dan Rasulullah pun juga mengakui bahwa di saat itu jin itu berkata jujur dengan mengatakan bahwa satu hal yang membuat bangsa mereka takut untuk mendekat dan mengganggu ialah dengan membaca ayat kursi. Dan ini diamini oleh Rasulullah SAW. Dan sekaligus ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua agar supaya hal-hal tersebut khususnya yang bersinggungan dengan bangsa jin, maka tidak ada cara lain yang lebih afdol dan lebih bisa diandalkan ialah selain selalu membaca ayat kursi sebelum melakukan segala sesuatu dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala.